Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Iskalicia, nomor NIM 191700016. Saya dari kelas MIB. Baik, langsung saja saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit mengenai supervisi klinis, yaitu konsep supervisi klinis. Konsep supervisi klinis itu terdapat beberapa bagian, yaitu pengertiannya, tujuan, dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu pengertian supervisi klinis. Seorang tokoh yang bernama Cogan mendefinisikan supervisi klinis itu sebagai upaya yang dirancang secara rasional dan praktis untuk memperbaiki performasi guru di kelas. Nah, dengan tujuan untuk mengembangkan profesional guru dan perbaikan pengajaran. Baik mulai dari desainnya maupun pelaksanaannya dilakukan atas dasar analisis data mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas. Dan hubungan antara guru dan supervisor itu merupakan dasar programnya. Prosedur dan strategi pembinaan perilaku mengajar guru dalam mengembangkan pembelajaran murid-murid. Kemudian Baharudin dan kawan-kawan menyatakan bahwa supervisi klinis itu merupakan suatu bentuk bantuan profesional yang diberikan kepada calon guru ataupun guru sendiri yang sudah menjadi guru ya, berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan yang cermat, dan memberikan balikan yang segera secara objektif tentang penampilan pengajarannya yang nyata untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan sikap profesionalisnya. Kemudian tujuan dari supervisi klinis itu, jadi supervisi dalam lingkup pendidikan, seorang supervisor melaksanakan kegiatan supervisi klinis itu bagi guru yang mengalami permasalahan dalam proses belajar mengajar, yaitu biasanya berupa keluhan guru dan akan dibina, kemudian dicarikan solusinya oleh supervisor. Jadi guru tersebut itu mengeluh, misalnya guru tersebut, Pak, saya itu kurang memahami dalam proses belajar mengajar dalam penyampaian materi menggunakan media teknologi, misalnya seperti itu. Itu kan keluhan seorang guru. Nah, di sini supervisor bertugas untuk membantu guru tersebut agar lebih mudah dalam penyampaian materinya kepada siswa menggunakan media teknologi tersebut. Seperti itu. Kemudian supervisi klinis itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku guru-guru dalam proses belajar, aspek demi aspek dengan intensif sehingga mereka dapat mengajar dengan baik. Kemudian ada seorang ahli yaitu yang bernama Acheson menyatakan bahwa tujuan dari supervisi klinis itu secara lebih rincinya terkait dengan yang pertama, yaitu penyediaan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pengajaran yang dilaksanakannya. Kemudian yang kedua itu mendiagnosis dan membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pengajaran. Yang ketiga yaitu membantu guru untuk mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pengajaran. Kemudian yang keempat, mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi, jabatan, dan keputusan lainnya. Dan yang terakhir yaitu membantu guru mengembangkan satu sikap positif yang terhadap pengembangan profesionalnya yang berkesinambungan. Nah, kemudian secara umum tujuan supervisi klinis itu ada 5 juga, yaitu yang pertama, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu membantu guru untuk mengidentifikasikan dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran itu supervisor itu membantu guru untuk menganalisis masalah-masalah apa saja yang dapat menjadi kendala dalam proses pengajaran tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalahnya itu seperti apa. Kemudian ditemukan dalam proses pembelajaran. Kemudian kan setelah ditemukan masalahnya, kemudian supervisor itu membantu guru untuk menemukan cara pemecahan masalahnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa.
dan langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kemudian prinsip-prinsip supervisi klinis ya. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi klinis sendiri, supervisor maksudnya perlu memahami prinsip-prinsip supervisi yang akan dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, supervisi klinis yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari para guru lebih dahulu. Jadi tidak boleh ya seorang supervisor itu, kamu habis ini saya supervisi, kamu ini kurangnya di sini, kamu salahnya di sini, tidak boleh. Jadi kita harus menunggu guru tersebut supaya mengutarakan unek-uneknya, kalau saya itu ingin disupervisi, saya ingin diperbaiki dalam bagian ini, seperti itu. Jadi supervisor itu harus bisa memancing pertanyaan, misalnya seperti ini, apa saja kendala yang selama ini Anda hadapi dalam proses pengajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, komunikatif, dan hubungan yang bersifat interaktif dan rasa kesejawatan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana demokratis. Yang keempat, objek kajian supervisi klinis adalah kebutuhan profesional guru yang real yang mereka alami. Kemudian yang kelima itu perhatian dipusatkan pada unsur-unsur yang spesifik yang harus diangkat dan diperbaiki. Supervisor menyiapkan instrumen yang dapat dipahami oleh orang yang disupervisi seperti itu. Dan yaitu yang kedua yaitu perangkat pendukung instrumen yang digunakan dalam supervisi klinis. Yang pertama, Somad menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dianggap mendorong perkembangan supervisi klinis, di antaranya yaitu supervisi yang dilakukan secara umum dalam praktiknya banyak mengandung bias supervisi, sehingga supervisi cenderung dijadikan ruang untuk melakukan penilaian suka dan tidak suka, sehingga guru banyak yang melakukan penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu kegiatan supervisi secara umum dilakukan karena keinginan supervisor, bukan atas keinginan guru, sehingga antara supervisor dan guru sering berbeda kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua dari kelompok 2 yang akan melanjutkan pemateri pertama tadi. Di sini saya akan menjelaskan perangkat pendukung. Jadi dalam mensupervisi klinis itu juga memiliki beberapa instrumen dan perangkat pendukung yang digunakan dalam supervisi klinis. Nah, tetap yang dikemukakan oleh Somad yang menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dianggap mendorong perkembangan supervisi klinis diantaranya. Kedua faktornya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kelanjutannya. Yang ketiga yaitu supervisi secara umum melakukan penilaian aspek yang luas, sehingga memberikan penilaian aspek secara luas dan itu memiliki tujuan yang baik yang diberikan cenderung menjadi luas dan tidak tepat sasaran dan tepat dalam kegunaannya. Jadi di sini supervisor itu memberikan supervisi kepada supervisi itu secara luas, tujuannya yaitu agar tepat sasaran. Nah, yang keempat yaitu umpan balik. Jadi umpan balik yang diberikan oleh supervisor kepada guru itu lebih cenderung berbentuk perintah. Jadi berbentuk perintah ya lebih cenderungnya, sehingga guru itu dilibatkan dalam pendalaman masalah-masalah dan cara-cara yang dilakukan untuk perbaikan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran supervisor dalam supervisi klinis. Supervisi klinis itu salah satu timbul karena adanya program-program yang diadakan oleh supervisor atau pemerintahan secara langsung oleh guru untuk disupervisi klinik secara langsung. Jadi guru itu meminta secara langsung untuk disupervisi klinis. Maksudnya di supervisi klinis ini meminta diamati langsung oleh supervisor bagaimana tindakan atau pengajaran guru di dalam kelas. Nah, di sini peranannya itu sangat penting. Salah satunya dengan peran supervisor dalam supervisi klinis ini dapat membantu dari dalam kelas. Biasanya ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada guru. Maksudnya ini supervisor itu mensupervisi guru dan memberikan bantuan secara langsung kepada guru, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru untuk memecahkan berbagai problem-problem atau persoalan. Karena seringkali
guru itu menghadapi inovasi-inovasi pendidikan, dan untuk itu supervisor itu harus mengatasi problem-problem yang terjadi. Nah, pada dasarnya supervisor terjun langsung dalam supervisi klinis itu untuk apa? Yaitu untuk proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru, calon guru, penampilan guru dalam belajar, penampilan guru dalam mengajar kepada para peserta didik berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif. Nah, itu semuanya dilakukan untuk merubah tingkah laku supervise yang kurang baik terhadap pembelajarannya. Nah, untuk itu supervisor memiliki peran penting dalam keefektifan dalam pelaksanaan supervisi klinik. Nah, penting tuh untuk supervisor memperhatikan mengenai beberapa hal berikut ini. Mohon disimak baik-baik ya beberapa halnya. Yang pertama yaitu pembimbingan. Jadi pembimbingan ini supervisi. Supervisi itu pembimbingan yang diberikan oleh supervisor kepada supervis, yaitu membantu untuk apa? Membantu untuk instruktif atau relatif yang diimplementasikan dalam bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dengan guru. Jadi membimbing itu dalam bentuk tatap muka antara guru dan supervisor. Supervisor itu bisa seperti pengawas atau kepala sekolah. Nah, yang kedua, kegiatan supervisor itu tersebut menjadi perhatian guru bukan atas dasar pandangan atau keinginan supervisor semata. Jadi kegiatan supervisi itu bukan karena supervisor melihat supervis ini kurang dalam penerapan pembelajarannya, itu tidak, karena terpusat pada apa yang menjadi perhatian guru bukan atas dasar apa pandangan yang menjadi keinginan supervisor semata. Nah, untuk yang ketiga yaitu objek supervisi. Objek supervisi di sini berkenaan dengan penampilan guru di kelas. Jadi seperti penampilan guru yang kurang sopan, dan dengan terlebih dahulu itu diadakan kesempatan melalui pengkajian bersama antara supervisor dengan guru. Jadi supervisor itu mengamati penampilan yang digunakan oleh supervis dalam memberikan transfer ilmu kepada para peserta didik. Selanjutnya yaitu instrumen observasi yang dikembangkan dan disepakati bersama antara supervisor dengan guru sesuai dengan kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi mereka sudah menyetujui instrumen-instrumen untuk mengembangkan dan disepakati bersama. Jadi ada kontrak antara supervisor dan guru. Nah, untuk yang kelima yaitu analisis dan interpretasi. Nah, analisis dan interpretasi data hasil observasi ini dilakukan bersama antara supervisor dengan guru. Jadi dimusyawarahkan bersama, dilakukan bersama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu umpan balik yang dilakukan sesegera mungkin dan objektif. Jadi apabila supervisor itu memberikan supervisi kepada supervis itu langsung adanya umpan balik dari mana kekurangannya, mana kelebihannya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu supervisi berlangsung dalam suasana profesional yang sehat, yang intim dan saling keterbukaan. Jadi di antara pengawas dan guru itu memiliki profesionalitas. Maksudnya di sini yaitu memiliki profesional dalam pekerjaannya, saling keterbukaan. Jadi problem-problem apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, itu langsung dibimbing oleh supervisor. Nah, untuk yang terakhir itu dalam proses supervisi, supervisor itu lebih banyak mendengarkan dan bertanya daripada memerintah atau memberi pengarahan. Maksudnya di sini bukan karena supervisor itu atasan yang lebih atas lalu memerintah atau langsung mengarahkan dengan pengarahan dengan begitu berat kepada kepada supervisor yaitu guru. Tidak, di sini supervisor itu mendengarkan dan bertanya. Jadi mendengarkan apa yang kurang, bertanya mengenai problem-problem apa yang telah dijalanin itu, atau letaknya di mana jalan yang kurang untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Jadi intinya di sini peran supervisi itu dalam supervisi klinik itu sangat penting menurut saya. Mengapa? Karena supervisi klinik itu sangat dibutuhkan oleh supervise, yaitu oleh guru. Mereka meminta secara pribadi untuk disupervise dirinya, yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan serta
untuk memenuhi kelemahan-kelemahan tersebut untuk menjadi lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran untuk menunjang kualitas peserta didik lebih efektif dan efisien. Baik, untuk itu saya dari kelompok 2 izin undur diri. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.